Orang itu mengira jalan menuju Allah itu cuma lewat taat. Tapi Bapak coba, udah bertahun-tahun taat, sholat tahajud nangis nggak? Antum sholat tahajud, langsung nangis bisa nggak? Belum tentu, saya jamin belum tentu. Paling ngantuk-ngantuk. Tapi kalau orang yang taat ini, dia merasa taat. Akhirnya merasa suci, Pak. Jika Allah sayang sama dia, berarti dia kekasih Allah dong. Allah celupkan dia sesekali ke dalam zulumatil maksiyah, zulumatil zunub. Allah celupkan dia sesekali kepada kegelapan maksiat. Ketika dia dicelupkan sekali, dia merasa dirinya kotor, lebih kotor dari semua pemaksiat di bumi. Disitulah dia jadi wali Allah. Bukan berarti dia menghalalkan perbuatan maksiatnya, mau itu korupsi, meninggalkan sholat, mau apapun selain syirik ya. Yang nggak mungkin jadi wali itu musyrik doang, nggak mungkin bisa jadi wali. Orang musyrik, syirik terbagi dua, ada zahir, ada batin. Syiriknya batin itu namanya riya. Riya ini yang masalah. Riyanya jamaah ingin dilihat sholat, riyanya ustadz lebih ganas, Pak. Riyanya ustadz ingin disebut ustadz istiqomah, ingin disebut ustadz pendirian, ingin disebut ustadz anti dan pro. Anti siapa, pro siapa, Bapak terjemahin sendiri. Ini sama, ini mainan semua, ini mainan iblis semua ini. Mau anti pemerintah, mau pro pemerintah. Mau anti fulan, mau pro fulan. Standar kawalian bukan dari situ, tapi dari kolbunya. Kita kan terjebak hari ini. Bagi kita, orang yang pro si anu, pro ini, berarti dia nggak wali. Orang yang anti ini wali. Bukan begitu cara ngecek kewalian. Gak ada di kitab begitu, Pak. Gak ada di Quran begitu. Gak ada dalam ilmu ma'rifatullah begitu. Gak ada. Justru Imam Al-Qushairi menukil ya, daftar orang-orang wali. Itu kan yang saya bacakan selama lebih dari setahun. Itu daftar wali-wali. Ternyata mereka punya masa lalu yang gelap. Imam Junaid, tadi masa lalunya tukang gulat, berjudi dengan gulatnya. Imam siapa tadi? Fudail. Dia ternyata perampok. Siapa lagi? Banyak sekali. Ibrahim bin Adham, itu anak raja. Anak raja tahu sendiri, ya. Itu perempuan bagi dia banyak suka-suka dia, Pak. Ibrahim bin Adham. Tapi Allah berkehendak lain kepadanya. Itu sebabnya kita nggak boleh menjudge orang-orang yang maksiat itu sekarang, sebagaimana kita tidak boleh memuja-muji orang yang taat hari ini. Sama apa nggak boleh? Santai aja. Kita lihat saja nih, halnya mardiyah atau tidak. Maka yang terakhir ditaruh paling belakang. Halnya mardiyah atau tidak. Hal itu zahir batinnya. Dia kepada Allah atau enggak? Nanti tinggal dicolek, Pak, pemaksiat itu. Dia nangis gak kalau dia ingat maksiatnya? Berarti dia punya bakat itu jadi wali. Bapak masih ingat seorang perempuan pelacur dengan air satu gelas. Ya dulu gelas itu orang pakai sepatu. Jadi wali Allah. Masih ingat ada orang bunuh 99, dilengkapi bunuh ulama yang mengkafir-kafirkan dia 100. Jadi wali, Pak. Kok bisa jadi wali? Allah nggak adil. Ulang lagi syahadatnya, bilang Allah nggak adil. Ya? Teman saya bilang Allah nggak adil, saya ulang, Pak, syahadatnya. Alhamdulillah dia mengulang syahadatnya. Suka-suka Allah dong. Allah tidak boleh ditanya dia berbuat apa. Yang ditanya itu kita. Ini permainan, Pak, permainan semua. Bersisa kurang zikir apa dia. Ratusan tahun dia beramal, muridnya udah nggak sempat lagi, Pak. Jadi tempatnya masjid kayak gini, udah nggak muat. Muridnya disuruh naik, kamu naik. Bersaf-saf ke atas tuh naik. Duduknya bukan di bumi lagi. Tapi Allah batalkan kewaliannya. Ternyata dia bukan wali Allah, tapi wali syaitan. Zahirnya taat, tapi halnya tidak mardiyah. Halnya tidak diridhoi. Inilah makna kalam Abul Hasan Syazili. Apa kata beliau? Silakan diamalkan, Pak, doa ini pakai bahasa Indonesia. Kalau diterjemahkan ya, Allahumma ja'al sayyiati sayyiat man ahbabta. Ya Allah, jadikan aku jika berbuat salah, jika terjebak kepada maksiat, jadikan aku orang yang salah dan bermaksiat, tapi engkau cinta kepadaku.
Kalau Allah cinta kepada kita, kita buat salah, nanti Allah selamatin nggak kita? Apapun caranya nanti, orang yang dicintai Allah ini wali, pasti diselamatin. Itu. Bapak kalau saya sama anak takut petir, dia lagi jalan. Ada petir, dia takut, dia nggak bisa berdiri, dia telepon, Pak, jemput saya di jalan ini. Kita nggak punya kendaraan, kita jemput Pak, walaupun hujan, anakku. Itu. Kira-kira begitu. Ya. Jadi jangan terpedaya dengan banyaknya taat. Jangan terpedaya dengan tingginya marifat.